Ya. Ini ada siapa masuk? Duduk. Gimana kok keadaan lu sih? Iya Bu. Ada yang mau di-share kah? Iya. Alhamdulillah berarti kemarin Maida yang bilang mau ketemu ibu ya? Iya. Itu aku yang. Alhamdulillah kemarin ibu juga dapat info. Akhirnya ibu nih sekarang memutuskan untuk jam 10 menawarkan Maida datang jam 10. Ternyata bisa, alhamdulillah ya. Iya bisa. Udah sarapan belum? Udah salah. Habis ini ada mata kuliah lagi atau gimana? Oh habis ini nggak ada mata kuliah. Oh berarti udah luang ya, berarti kita bisa ngobrol dengan tenang gitu. Boleh duduk yang mana dulu Maidanya? Gimana kuliahnya, aman kan? Sedikit aman. Oke, kayaknya ada sedikit ini masalah yang lihat dari mukanya kayak agak melas gitu, terus keinget sesuatu gitu. Iya tapi bingung gitu ya Bu. Kayak mau ceritanya kayak gimana gitu. Oke, berarti Maida datang ke sini mau cerita ke ibu ya? Iya. Coba dinyamanin dulu. Soalnya terlihat seperti gugup sekali gitu. Jadi tenang aja karena ibu di sini memang bersedia mendengarkan cerita-cerita atau keluh kesah teman-teman, apalagi yang butuh pertolongan gitu. Karena Maida datang ke sini, ibu sangat menghargai usaha untuk Maida datang karena tentunya butuh keberanian juga gitu kan. Boleh dipakai bantalnya kalau misalnya Maida Kenapa? Silakan. Udah kenal kan sebelumnya ya? Iya. Ibu Asita. Sekarang berarti yang Maida inginkan adalah cerita ya atau konseling gitu ke ibu. Iya. Udah nyaman belum duduknya? Udah nyaman. Nah sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ibu bahas sedikit. Jadi dalam konseling itu, dalam mereka juga ada yang namanya kerahasiaan gitu, terus asas-asas keterbukaan, terus jadi kalau misalnya apa yang Maida ceritakan di sini, insya Allah tidak akan bocor keluar. Jadi ibu akan merahasiakan pembicaraan apa yang terjadi selama di ruang ini. Jadi tidak akan ada pihak yang mengetahui selain ibu dan Maida gitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi apa yang Maida ingin bicarakan tidak akan ibu paksa gitu. Jadi apa yang terjadi di sini adalah sukarela gitu. Dan apa ya bahasanya? Tidak akan ada paksaan dari ibu gitu. Bagaimana Maida saja. Terus juga asas kesukaraan ya dan keterbukaan. Jadi ibu akan memberikan apa yang ibu bisa. Di sini juga kalau misalnya mungkin dari cerita Maida ada yang tidak bisa ibu selesaikan sendiri, mungkin nanti ada yang namanya alih tangan kasus gitu. Jadi masalah yang Maida alami jika ibu tidak bisa menyelesaikan sendiri akan ibu minta bantuan ahli atau profesional yang lebih ahli di bidang yang bisa membantu Maida gitu. Tapi tentunya itu akan dikonsultasikan lagi ke Maida apakah Maida bersedia untuk permasalahan Maida dibicarakan ke pihak lain seperti itu. Jadi tenang aja, apa yang Maida ceritain boleh diceritain sesukarela Maida dan juga jangan tertekan ya. Anggap ibu teman aja kayak biasa, jadi masih muda. Jadi gimana nih, kok kelihatan masih lemes gitu, kayak ada banyak yang dipikirin, benar? Iya. Mau langsung cerita atau mau minum dulu boleh? Mau minum? Tapi nggak apa-apa. Kalau mau cerita aja. Sebenarnya kayak aku tuh bingung ya Bu. Soalnya kan akhir
Itu yang lagi dipikirin ya berarti. Iya. Pasti bingung banget ya. Gimana perasaannya saat ini gitu dengan semua yang Meda pikirin tadi? Kayak sedih, terus malu juga sih sama orang tua gitu gue ya. Soalnya kayak ya masa udah dibiayain, terus saya nggak belajar dengan benar gitu, malah sekarang tuh nilainya turun gitu. Kira-kira itu udah berlangsung berapa lama? Meda itu? Mungkin di semester sekarang ini sih Bu. Sebenarnya sempat turun juga, tapi nggak stres ini pikirannya gitu. Stresnya karena apa tuh kira-kira? Stresnya tuh karena kan nilainya turun, habis itu penyebabnya tuh kan saya tuh nggak bisa memanage waktu antara organisasi terus keseringan main gadget kan. Jadi dulu tuh sering gitu kayak main gadget, tapi dulu tuh saya tuh bisa mengatasi hal itu gitu, tapi sekarang kayak nggak bisa gitu. Gimana ya, aku bingung gitu. Berarti yang lagi Meda pikirin ini adalah lumayan berat ya, kayak nilai, terus juga organisasi, Iya. terus juga mungkin apa tadi akhirnya cenderung ke gadget gitu. Iya gitu. Pasti berat banget sih. Apalagi mahasiswa sekarang banyak banget ya tugasnya kan ya. Iya, makin sini kan makin berat tugas, terus saya juga kayak harus gimana gitu supaya saya tuh bisa tidak terlalu kecanduan sama gadget. Kalau saya juga bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjain terlebih dahulu gitu. Sampai sekarang kan saya juga ada tugas ya Bu, tapi belum saya kerjain gitu karena saya tuh bingung mau yang mana dulu gitu. Terus karena belum ada, sebenarnya keluarga saya memberi dukungan gitu, tapi dukungan itu tuh belum bisa merubah saya gitu. Oh iya, paham sih gue rasanya. Berarti ini Medan ngerasa seharusnya aku bisa gitu. Iya, seharusnya saya tuh bisa gitu, karena dari keluarga udah didukung, terus dari teman-teman juga kelihatannya teman-teman lebih produktif dibanding saya gitu. Tapi saya tuh masih belum sadar gitu bahwa yang saya lakuin tuh salah gitu. Jadi bingung gitu cara mengatasinya gimana ya supaya saya tuh bisa mencari solusinya gitu. Berarti kebingungan sama akademik ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi kan Meda cerita tentang malah main gadget ya di saat ada tugas misalnya, atau belum bisa manage waktu. Nah, di gadget sendiri itu biasanya Meda menghabiskan waktu untuk gadget untuk apa? Biasanya saya nonton drama gitu, soalnya kan kayak saya pikiran saya tuh kayak misalnya udah ngerjain tugas nih, self reward dulu kali ya, tapi itu tuh apa ya, sebenarnya bukan sekedar self reward, tapi itu tuh memvalidasi bahwa saya tuh harus nonton drama gitu. Tapi memvalidasinya tuh dengan kayak ini self reward jadi nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi Meda ngerasa bersalah karena malah berlebihan nonton dramanya. Iya. Jadi udah ada rasa bersalah sebenarnya ya. Iya. Tapi bingung gitu. Oke. Berarti salah satunya main gadget itu berarti ngaruh banget sama nilai sekarang yang tadi Meda bilang nilai turun. Iya, ngaruh banget. Terus kan saya juga dapat kabar kan bahwa ada perubahan tentang nilai di jurusan saya gitu Bu. Jadi kenaikan nilai itu membuat saya susah adaptasi juga gitu. Kan dulu misalnya kayak saya dapat sekian, misalnya saya dapat 80 tuh kan itu tuh sudah sebenarnya udah B gitu, tapi kan kalau sekarang B-nya tuh B kurang gitu, tapi bukan B gemuk. Oh iya. Terus ketika saya dapat nilai 75 itu kan itunya udah masuk B ya. Tapi ketika
misalnya sekarang saya dapat 75 tuh kan itu 75 itu kan udah cek ya, jadi itu tuh yang bikin saya bisa adaptasi, itu sih faktornya. Oh, berarti perubahan perubahan nilai ya, Maksudnya yang akhirnya gimana tadi rasanya? jadi ya kayak aku susah adaptasi, terus kesulitan gitu kok, susah juga, sedih sih, makin sini makin berat. Berarti yang tadinya segitu bisa dapat nilai yang lebih tinggi, sekarang malah harus berusaha lagi supaya dapat nilai A setidaknya gitu kan. Pasti berat sih mahasiswa sekarang gitu. Ibu juga ngeliat kayak saat media datang sini berasa banyak banget tugas gitu, aku tuh bingung mau gimana gitu kan, sedangkan nilai ternyata ada perubahan, harus adaptasi lagi gitu. Organisasi tadi ikut apa aja kayaknya? Oh, kebetulan ikut hima, terus ikut klub, Ya. so saya juga suka ikut volunteer kan. Nah, jadi kesibukan itu lah yang bikin saya kayak stres gitu. Dulu juga sempat kayak saya tuh kan ikut volunteer, kebetulan itu memang keinginan saya gitu Bu, supaya saya tuh ikut itu. Tapi ternyata berbarengan sama matkul saya, jadi saya tuh ada tugas presentasi, dan itu tuh presentasinya tuh kayak mepet sama yang LTKM gitu. Jadi saya tuh kayak bingung mau ngerjain mana dulu, atau ini dulu atau ini dulu. Sebenarnya saya tuh tahu gitu bahwa kuliah itu memang prioritas utama, tapi kan di salah satu organisasi juga saya volunteer, itu kan ada tanggung jawab saya gitu. Jadi sudah saya sanggupi, tapi akhirnya kan hasil dari presentasi saya tuh nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi agak jelek gitu hasilnya. Karena organisasi tadi yang bertabrakan sama waktu presentasi. Iya gitu. Tapi masih sampai sekarang masih volunteer. Sekarang udah selesai, tapi masih ada kerjaan, tugas, tanggung jawab yang belum saya penuhi. Berarti berat banget ya, tanggung jawabnya lumayan banyak. Saat mengalami bentrokan tugas, presentasi, itu gimana perasaan Mega? Kayak cemas aja gitu Bu, saya tuh bisa nggak ya bikin dua-duanya itu sejalan gitu. Karena kan ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi saya tuh bingung harus kayak gimana ya. Soalnya kan pertama karena volunteer itu kan memang pure keinginan saya. Sedangkan kalau kuliah itu kan memang kewajiban saya gitu sebagai mahasiswa. Jadi kayak gimana gitu. Jadi masalahnya bingung prioritasnya. Tapi udah sebelumnya apa gitu usaha Mega yang udah dilakuin? Apa sebelumnya udah nyoba? Saya tuh udah nyoba untuk memprioritaskan dulu kuliah. Misalnya kayak mengerjakan presentasi saya dulu gitu. Tapi karena yang satunya belum selesai di volunteer, jadi saya tuh kepikiran, terus gak maksimal gitu Bu dari pengerjaan itu tuh. Jadi saya kayak mulai yaudahlah seadanya aja gitu. Toh nanti juga saya perbaiki mungkin di lain kali gitu. Seperti itu. Jadi udah ada usaha yang dilakuin sebenarnya ya? Iya udah ada. Gimana, efektif nggak? Enggak, masalahnya itu. Masih bingung berarti? Masih tertekan gitu, masih harus cemas. Jadi kayak usaha yang saya lakuin tuh belum membuahkan hasil yang maksimal juga gitu. Sebelumnya Maida udah pernah ngira-ngira gak sih apa ya, yang tadi kan Maida bilang ternyata aku punya kebiasaan menunda atau kecenderungan sama gadget gitu, tapi apakah ternyata ada masalah lain itu yang Maida temukan, misalnya di pertemanan ada masalah kah, atau di keluarga yang mungkin tanpa Maida sadari itu tuh mempengaruhi belajar Maida gitu? Sebenarnya karena saya juga di teman-teman saya tuh bukan gak terlalu dekat, tapi saya
saya dekat gitu, tapi gimana ya, saya tuh butuh seseorang yang kayak mendorong saya supaya lebih giat lagi gitu. Jadi saya tuh kayak perlu dorongan dari orang lain supaya saya tuh lebih berusaha lagi gitu. Sedangkan kalau dorongan dari orang lain itu hilang, saya tuh kayak semakin malas. Terus saya juga gimana ya, aku kayak pokoknya menurunkan motivasi gitu kalau dari teman-teman saya atau keluarga saya tuh nggak ada yang mendukung gitu. Jadi saya kasarnya kayak butuh dukungan atau empati supaya saya tuh lebih giat lagi, produktif lagi gitu. Berarti sebelumnya mah tidak ada ya, pas ada tapi masih kurang dukungan dari teman-teman atau keluarga. Iya ada, cuman kurang sih. Berarti Meda sendiri ngerasa dukungan dari eksternal tuh apa namanya sangat penting ya. Iya. Berarti selama ini kalau misalnya kurang sangat berpengaruh di motivasi belajar Meda. Iya, suka berpengaruh sekali. Kayak waktu saya mau UTS, terus saya tuh enggak, sebenarnya teman-teman saya dukung gitu, tapi dukungan itu tuh membuat saya kayak masih kurang gitu. Terus faktor dari beberapa teman-teman yang kayak misalnya bilang kalau ya gak apa-apa, namanya juga UTS itu kan ya, nanti perbaiki lagi di UAS gitu. Tapi kan saya tuh mau usaha gitu, nggak selalu kayak harus nanti di UAS di ini. Gimana kalau misalnya kalau di UAS tuh saya tuh jelek lagi gitu, jadi saya tuh down lagi gitu. Pikiran ya? Iya, kepikiran. Tapi UTS kemarin kan asal maksimal nggak? Enggak. Nah, Iya, kurang banget. kalau karena UTS itu kira-kira karena apa? Merasa kurangnya? Rasa kurangnya karena saya tuh tidak benar-benar mengerjakan UAS dengan UTS? iya UTS dengan maksimal gitu. Jadi cuman kayak udah deh sekedar ngumpul, terus usahanya juga dikit-dikit aja gitu. Oke, berarti kurang maksimal saat UTS aja. Iya, UTS. Dan itu malah bikin kecemasan menghadapi UAS selanjutnya ya? Iya. Jadi ke UASnya kayak saya bisa daya memperbaiki yang lalu itu, sedangkan saya juga belum memperbaiki teknik belajar dan permasalahan yang saya alami itu intinya di mana gitu. Belum mengetahui, tapi berarti yang ibu dari penjelasan Meda tadi, cerita Meda yang mungkin ibu bisa simpulkan gitu, Meda ini kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ibu benar mungkin Meda bisa, kalau misalnya ada yang salah bilang aja gitu ya. Berarti Meda ini merasa ingin lebih baik lagi dalam nilai gitu kan, tapi ternyata masih ada kecenderungan menunda-nunda atau gadget, terus belum bisa maksimal dalam manajemen waktu karena adanya relaksasi, terus juga UKM yang diikuti, terus juga kecemasan akan menghadapi UAS selanjutnya gitu karena di UTS sebelumnya belum maksimal. Yang kelima mungkin Meda ini sebenarnya butuh dorongan dari teman atau keluarga yang maksimal gitu supaya lebih semangat lagi gitu. Iya, betul. Apa ada lagi yang Bu Meda ceritakan nih? Sebetulnya udah sih dari yang saya rasakan, cuma hanya itu gitu. Kesulitannya di situ. Tapi kalau orang tua aman, Orang tua mendukung. mendukung, cuman itu tadi jadi dukungannya tuh belum, kayak hanya sekedar dukungan, belum bisa merubah saya. Berarti merubah bagaimana yang Meda maksud tadi? Merubah supaya saya tuh lebih giat lagi belajarnya. Terus kan kalau saya tuh pengen punya tujuan supaya saya tuh bisa lebih produktif dengan mengontrol gadget gitu Bu. Supaya biar saya tuh mengurangi yang tadinya saya sering nonton drama, jadi cukuplah, maksudnya saya waktu belajar saya mengesampingkan dulu hal itu gitu. Berarti dari masalah-masalah yang timbul tadi sebenarnya Meda udah
punya nih solusinya gitu kan, ingin lebih produktif dan tahu prioritas, jadi tidak apa namanya, tidak banyak menghabiskan waktu di nonton drama agar waktu belajar lebih banyak gitu, seperti itu. Iya, gitu. Nah, dari permasalahan itu, tujuan Maida datang ke sini itu sebenarnya ingin apa sih? Pertama, tujuan saya itu ingin saya lebih produktif, terus kedua nilai saya itu naik lagi karena itu faktornya yang bikin saya cemas gitu loh. Yang ketiga, saya tuh pengen tahu gitu gimana kalau kejadian ini tuh saya alami lagi tapi saya tetap bisa mengatasinya gitu. Oke. Cara mengatasinya. Maida hebat banget loh, dari tadi digambarkan sebenarnya udah langsung tahu ya solusinya gitu. Cuman ingin mencari ke ibu karena mungkin apa sih, terlalu rumit gitu kalau hanya disimpan di kepala sendiri gitu. Terima kasih sudah bercerita dan percaya ke ibu gitu. Maida juga udah ngejelasin kondisi Maida, permasalahan dengan detail, dan tentunya jadi membuat ibu lebih tahu gitu Maida lagi menghadapi situasi seperti apa. Nah, dari yang tadi Maida bilang kan Maida ingin produktif lagi ya. Nah, produktif yang seperti apa sih yang Maida inginkan? Produktifnya tuh saya tuh nggak benar-benar kerjaan lagi gitu. Jadi kalau ada tugas saya langsung kerjain kalau ada waktu gitu. Soalnya kan karena kebiasaan saya menunda karena faktor gadget juga, jadi saya tuh nanti aja deh ininya gitu kerjainnya, masih ada waktunya kok gitu di bulannya. Jadi saya tuh pengen kalau udah ada tugas saya pahami, ngerti, langsung saya kerjain gitu. Jadi kesayanya tuh tenang gitu, dan saya juga memahami pelajaran untuk nanti di UTS atau UAS selanjutnya gitu. Untuk produktif itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira Maida ingin produktif yang berapa? Pengennya 9 sih, tapi iya pengennya 9. Kenapa tuh pengen 9? Karena pengen langsung lebih produktif aja gitu. Karena kan kalau sedikit kayak takutnya balik lagi ke yang belakang gitu kan, permasalahannya sering menunda kerja. Jadi pengen langsung produktif. Terus saya juga pengen bikin kayak plan belajar gitu sih Bu. Berarti udah ketemu nih solusi yang Maida buat itu, pengen buat apa tadi? Plan belajar? Iya, plan belajar. Misalnya setiap harinya tuh saya harus produktif, minimal belajar apa gitu. Sudah dilakukan? Belum, tapi saya ingin gitu. Tapi sudah direncanakan ya? Iya, sudah ada di eksekusi. Bagus sih, itu bagus banget ada plan belajar gitu. Kayaknya mungkin banyak sih ya untuk bisa merealisasikan rencana itu gitu. Mungkin nanti ibu akan ngasih beberapa saran aplikasi kan banyak ya, atau mungkin cara-cara bukunya atau itulah gampang ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan yang dari TS itu gimana? Kurang banget ya dirasanya, usahanya kurang, nilainya juga gimana? Nilainya mungkin untuk beberapa teman saya yang ini cukup lumayan gitu, tapi karena saya pengennya tinggi gitu, ini tuh membuat saya kayak cukup tapi belum cukup banget gitu. Masih greget gitu ya, kayak harusnya aku bisa lebih dari ini. Iya gitu. Berarti nilai untuk usaha maksimal di UAS, usaha maksimal seperti apa sih yang udah Maida pikirkan gitu? Untuk di UAS saya tuh sudah mau mengurangi main HP lagi, terus nonton drama lagi gitu. Terus saya juga kayak setiap malamnya saya juga menghafal gitu, karena kan UASnya hafalan, jadi saya
berusaha supaya menghafal karena kan tipe saya juga susah menghafal gitu. Jadi saya udah berusaha itu, terus memahami lagi materi-materi sebelumnya seperti itu. Pengurangan gadget yang dari tadi Mida sampai ini, gue mau nanya lagi, mungkin bentuknya skala lagi gitu supaya Mida supaya ibu benar-benar tahu sebenarnya motivasi untuk mengurangi penggunaan gadget itu seberapa. Dari skala 1 sampai 10, Mida ingin usaha yang seperti apa? Berapa? 8 dulu. 8. 7 sampai 8 dulu. Oke, jadi sampai 8 dulu ya. Kayak gimana bentuknya penundaan? Mungkin saya tuh kayak ketika belajar saya tuh harus men-silent dulu HP gitu ya Bu. Oke, Soalnya kalau ada terdistract sama chat atau apa gitu, saya tuh kan notifikasi itu tuh membuat saya hilang lagi gitu keinginan untuk belajarnya. Jadi mungkin saya berusaha supaya si HP ini saya matiin dulu, silent dulu supaya belajar saya tuh nggak keganggu, nggak terdistrak tiba-tiba gitu. Iya. Nah, akhirnya malah buka TikTok kayak gitu. Iya. Udah bagus sih. Sebenarnya dari tadi ibu lihat ya, Mega udah sebelum datang ke sini pun sebenarnya udah ada jawaban-jawaban atas pertanyaan diri sendiri gitu kan ya. Cuma ingin dikuatkan lagi gitu. Nah, Mega ini ibu lihat sangat berpotensi gitu untuk bisa mencapai potensi terbaiknya atau usaha maksimalnya gitu. Mega juga udah sadar kalau misalnya UTS kemarin walaupun nilainya dirasa cukup, tapi karena usahanya belum maksimal, nah kecemasan akan menghadapi UAS itu sudah bagus banget gitu. Yang akhirnya bukannya jatuh atau bingung, tapi Meda udah ada gambaran nih, berarti di UAS Meda harus apa. Terus juga Meda udah bisa memperkirakan sebenarnya aku kenapa sih nilainya turun gitu. Oh ternyata karena gadget, oh ternyata karena aku sering menunda. Itu sebenarnya udah bagus banget, udah bisa meregulasi diri sendiri gitu, mengevaluasi diri sendiri. Terus juga Meda ternyata udah punya target-target seperti tadi apa? Plan belajar. Terus udah tahu nih secara spesifik pengurangan penggunaan gadget tuh yang bentuknya seperti apa. Nah tadi ternyata di silent supaya saat jam belajar fokus dan tidak terdistrak gitu. Itu udah keren banget. Terima kasih Bu. Nah untuk permasalahan tadi ada lagi nggak kira-kira yang sebenarnya tadi lupa disampaikan gitu? Cukup ya? Cukup. Terus berarti permasalahannya Meda udah sadari, udah punya kesadaran untuk lebih bangkit lagi. Masih cemas nggak? Sedikit, cuman agak lebih lega soalnya saya udah menyampaikan hal itu. Oke, biasanya mungkin emang kalau udah disampaikan jadi lebih terstruktur di otak gitu. Oh, berarti setelah ini langkah kedepannya harus kayak gimana gitu. Karena yang turun itu di pikiran nih. Nah, kayak mungkin tadi kan solusinya Meda udah bilang sendiri ya. Aku ingin produktif yang seperti apa, aku ingin mencegah distrak supaya nilai nggak turun itu bagaimana. Nah, itu kan berarti hadir dari diri Meda sendiri ya, bukan ibu yang memberi solusi, tapi sebenarnya solusi itu datang dari Meda. Oke. Boleh nggak kalau misalnya ibu minta Meda datang lagi di sesi selanjutnya, tapi di sesi ini ibu ingin ingin Meda mempunyai tugas-tugas sederhana supaya ada hasil dari sesi konseling pertama ini. Kira-kira dari tujuan-tujuan yang dari solusi-solusi yang sudah Meda katakan tadi, pertama ingin produktif, terus juga mencegah kebanyakan main gadget. Apa sih langkah-langkah kecil yang bisa Meda lakukan setelah dari sesi konseling? Seperti yang saya tadi sampaikan ya Bu, saya langkah kecilnya mulai belajar dengan HP silent misalnya cukup 15 menit dulu, nanti kemudian ditambah lagi waktunya untuk belajar dan istirahat. Oke, mungkin itu supaya terukur dan ibu bisa lihat hasilnya. Mungkin Meda bisa tulis ya nanti
misalnya ada jadwal, misalnya untuk dari jam 8 sampai jam 10 fokus belajar, terus baru dibuka lagi. Mungkin bisa cara spesifik seperti itu Meda. Jadi ada yang tidak kan, kalau misalnya ada teknik, misalnya yang ibu tahu ada namanya teknik Pomodoro tuh, yang misalnya itu sebenarnya nggak nentu harus apa ya, tiap 30 menit 5 menit istirahat, tapi bisa juga 30 menit itu dirubah, misalnya bagaimana Meda aja, kayak misalnya 1 jam 55 menit belajar, 5 menit istirahatnya bisa dalam bentuk jalan-jalan, ngemil, atau cek Netflix mungkin, atau misalnya buka HP atau apa. Tapi itu harus tetap, misalnya dalam 3 jam mau belajar 3 jam, tapi dalam 3 jam ini tiap 30 menit ada waktu 5 menit istirahat. Jadi apa ya, lebih ke konsistensi dan mungkin nanti ibu bisa share teknik Pomodoro yang bagaimana, tapi itu bisa disesuaikan lagi. Mungkin itu saran dari ibu gitu, karena Meda udah ada sudah ada motivasi untuk belajar lebih fokus lagi. Nah itu mungkin pakai teknik Pomodoro bisa. Nah, untuk memanajemen waktu ya, sebelumnya apa sih yang Meda lakukan tadi lupa? Untuk manajemen waktu, aku mulai memprioritaskan sih Bu, supaya mana dulu yang lebih didahulukan gitu. Saya kayak kuliah dulu, nanti organisasinya mungkin setelah kuliah, dan kalau kuliah pun, tugas kuliah pun harus benar-benar harus langsung dikerjain supaya yang lainnya tuh terorganisir gitu. Itu udah tahu ya bagaimana. Nah itu cara Meda itu seringkali berhasil atau gagal? Ada yang gagal, ada yang berhasil. Oke, berarti tinggal meningkatkan efektivitasnya dari cara Meda. Kira-kira gimana sih menurut Meda supaya cara tersebut bisa lebih maksimal lagi? Selain pencegahan, apakah cara tersebut bisa dimaksimalkan? Bisa sih, tergantung. Harusnya saya tuh lebih ada niat dulu lebih tinggi gitu, karena kan supaya melakukan itu, kalau saya nggak niat, saya juga niatnya malas-malasan, karena itu tuh jatuhnya saya juga malas gitu. Tapi karena saya niatnya udah udah tinggi, udah mau memprioritaskan mana dulu, terus mengerjakan lebih dahulunya yang mana dulu, itu mungkin akan lebih efektif. Oke, butuh ini nggak ya? Butuh apa sih bahasanya? Bahan-bahan, maksudnya butuh media untuk lebih maksimal. Misalnya Meda punya buku planner, atau teman-teman ibu ada yang dia di kamar itu ada mading, di mana mading itu untuk list to do list gitu, apa saja yang harus dilakukan hari itu, atau prioritas mana aja gitu. Jadi misalnya di hari itu ada 3 hal penting yang harus dikerjakan, misalnya terkait organisasi, belajar, atau tugas gitu. Mata kuliah. Jadi tiap harinya ada prioritas yang memang harus segera dikerjakan. Dan itu kan disimpan di mading. Jadi saat misalnya kita pulang kuliah mau langsung tiduran atau rebahan, terus misalnya mau main malah scroll berjam-jam, tapi kita lihat di mading, oh ternyata hari ini ada 2 prioritas lagi yang belum aku lakukan. Nah itu mungkin bisa dilakukan, atau Meda bisa mikirin lagi nih, sebenarnya butuh media nggak sih untuk cara Meda agar keberhasilannya meningkat gitu. Tadi kan seperti yang tadi Meda bilang, ada gagalnya, ada berhasilnya. Nah kita fokus untuk meningkatkan keberhasilan. Ingin apa? Kira-kira cara agar lebih efektif yang Meda bisa lakukan seperti apa? Kayaknya saya juga mulai bisa melakukan seperti to-do list itu kan. Soalnya kan kayak udah to-do list, nanti mungkin kita kayak saya pakai pengingat waktu kayak alarm mungkin, supaya lebih efektif lagi dalam, kan kalau misalnya saya tuh nulis to-do list sekarang apa aja itu, tapi karena
saya tuh sering lupa, jadi mungkin lebih efektifnya lagi dibanding dengan alarm. Oke, biar berarti alarm ya. Kalau Meda juga tahu ada aplikasi yang memang dia planner sehari-hari, kayak apa sih namanya, to-do list juga gitu, tapi ada alarmnya. Jadi memang sekarang udah canggih ya gitu. Temen gue juga ada beberapa yang kayak, oh sekarang waktunya minum air gitu, oh sekarang waktunya olahraga, ada pemberitahuannya berbentuk alarm seperti tadi gitu. Mungkin nanti gue bisa share-share, nanti bicarain dulu gitu. Tapi ya kalau misalnya Busta sendiri, gue pakai notes gitu, kayak bentuknya kecil aja gitu, kayak biasa bisa di saku atau di tas yang kecil, konsol aja contohnya gitu. Tapi mungkin sekarang udah jarang yang pakai buku ya, tapi bisa juga di HP kayak itu tadi dengan centang kalau sudah, atau bisa juga menggunakan alarm seperti ini tadi. Udah sama banget, kita udah benar-benar apa namanya, udah tahu ya harus makan apa. Cuman ibu sebenarnya hanya membantu loh, sebenarnya itu usaha Meda sendiri gitu. Terima kasih banyak. Mungkin mulai kedepannya saya akan mencoba dan terus berusaha. Semoga usaha-usaha tersebut bisa ya dilaksanakan. Nah, supaya ibu bisa melihat nih perkembangan Meda, kira-kira usaha-usaha tadi itu mau dilaksanakan dalam berapa lama? Seminggu. Ya, seminggu dulu ya. Seminggu. Boleh nanti kita jadiin lagi minggu depan? Boleh. Oke, kira-kira Meda ada waktu minggu depan di hari apa? Kalau hari seperti sekarang, Oh, berarti hari Jumat ya? Hari Jumat, boleh pagi, boleh siang. Ibu akan ada di ruangan. Nanti di jadwal minggu depan ibu akan melihat nih progresnya. Ibu akan tanya lagi apakah apa yang sudah kita kita setting goals dari Meda terlaksana atau ternyata harus kita evaluasi lagi. Semangat ya, pasti Meda bisa. Insya Allah, karena ibu lihat tadi motivasinya juga udah tinggi, terus juga cara-caranya udah sangat efektif yang dipikirkan. Berarti tinggal apa? Eksekusi. Tinggal eksekusi, tinggal semangat lagi. Meda sedikit saran dari ibu, Meda juga selain motivasi dari luar, kita juga harus punya nih motivasi diri gitu. Sebenarnya nggak apa-apa self reward juga, tapi mungkin self reward dari yang lain gitu. Jadi bukan dari HP, karena HP yang mau dikurangin ya. Mungkin Meda bisa coba cari kesenangan lain, kayak misalnya healing ke jalan-jalan gitu. Salah setelah UAS nih bisa coba self reward gitu, atau itu untuk motivasi, atau bisa juga dalam motivasi hariannya Meda bisa afirmasi ke diri sendiri. Aku hari ini bisa, aku cantik, aku percaya diri, aku bisa menaklukkan hari-hari aku gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Ibu juga terima kasih Meda udah berani bercerita. Dan ibu yakin Meda pasti bisa. Semangat ya. Iya, terima kasih. Berarti hari ini ada kegiatan lagi atau langsung pulang? Langsung pulang. Langsung pulang ya. Oke, semangat ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Oke, sekarang mau keluar juga. Hati-hati ya di jalan. Iya. Bye.